Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam ini kita bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kisah dari perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan bagi kaum muslimin, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh yang baik bagi kalian. Maka semoga kita bisa mencontoh beliau dalam berbagai aspek kehidupan beliau, ya. Dan di dalam sejarah dalam buku ini akan dijelaskan tentang Rasulullah SAW dari beberapa aspek kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa orang yang telah masuk Islam, yang mereka merupakan orang-orang pilihan dan akhirnya mereka dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Nah, mereka itu bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa orang, bahkan ada disebutkan sebelumnya Khadijah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid ibnu Harithah. Mereka masuk Islam di waktu yang sama atau di hari yang sama. Taib. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk mengajak orang-orang yang dia kenal untuk juga mengenal Islam. Kemudian mereka dibawa kepada Rasulullah SAW untuk diperkenalkan kepada Islam. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan juga tentang bagaimana ibadah orang-orang beriman, ya, dan bagaimana cara Nabi SAW mendidik mereka. Bagaimana ibadah orang beriman dan bagaimana cara Nabi mendidik mereka. Dalam kondisi jumlah mereka sangat sedikit, kemudian apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka imani sangat bertentangan 180 derajat dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Sangat berbeda sekali. Nah, ini tentunya sangat rawan sekali ketika Nabi SAW tidak menggunakan strategi dalam dakwah, strategi dalam tarbiyah pendidikan, dan juga strategi dalam mengajarkan ibadah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ini bisa mengantarkan nyawa mereka kalau strategi itu nggak digunakan. Dan ternyata di awal-awal dakwah, Nabi kita Muhammad sudah menggunakan strategi dakwah. Termasuk diantaranya adalah beliau tidak menyampaikan dakwah itu secara umum, secara langsung. Tetapi beliau mendatangi satu persatu orang. Itu strategi namanya. Kan bisa aja Nabi, oh ini kabar gembira, kenapa tidak? Ini keluarga saya semua, kenapa tidak saya sampaikan gitu kan? Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nah, inilah saya katakan tadi salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian disebutkan sampai sudah selesai itu ibadatul mu'min, sudah dibaca belum? Belum? Ya. Sudah? Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ibadatul mu'minina wa tarbiyatuhum. Amma al-wahyu faqad tataba'a nuzuluhu ba'da awailil mudaththir. Wa yuqalu inna awwala ma nazala ba'daha hiya suratul Fatihah wa hiya suratun tajma'u bainal hamdi wad du'a wa tashtamilu ala jami'il maqasidil muhimmah minal Qur'ani wal Islam. كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الصلاة ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة.
Nah, ini sudah kita sampaikan di pembahasan sebelumnya ya, tentang wahyu yang turun secara terus-menerus, secara berurut-urut. Ya, jadi wahyu itu setelah pertama kali turun surah Al-Mudaththir, setelah Al-Alaq, setelah itu Al-Mudaththir, di awal-awal surah Al-Mudaththir, setelah itu baru wahyu itu turun secara berurutan ataupun secara bertahap. Nah, kemudian surah yang pertama kali turun setelah itu adalah surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Mudaththir, surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Dan dia adalah surah pertama yang diturunkan secara lengkap. Nah, kenapa surah Al-Alaq tidak masuk dalam surah yang diturunkan secara lengkap? Karena yang pertama turun surah Al-Alaq itu adalah ayat 1 sampai 5 saja. Jadi setelah itu nggak dilanjutkan. Nah, nanti setelah di akhir-akhir kehidupan Nabi itu baru diurutkan satu persatu. Ya, hukum asalnya terpencar-pencar, turunnya juga berbeda, kemudian digabungkan satu persatu. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, jadi pertama kali turun secara lengkap lagi adalah surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Mudaththir, surah Al-Fatihah. Wahya suratun tajma'u bainal hamdi wad du'a. Dia adalah surah yang menggabungkan antara pujian dan doa. Jadi ada pujian, ada doa. Kenapa? Waktu itu kaum muslimin butuh dengan doa. Gitu kan? Nah, waktu itu juga kaum muslimin diajari bagaimana memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu wa taala yang baru saja mereka kenal. Ya, baru saja mereka kenal, baru saja mereka tahu apa hak-hak Allah yang harus mereka berikan kepada Allah. Ya, dan juga baru saja mereka dapat hidayah kepada Islam. Maka wajar ketika mereka diajari bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka hidayah kepada Islam. Maka diajarkanlah surah Al-Fatihah karena di dalamnya ada pujian. Kemudian dalam surah Al-Fatihah juga ada apa? Doa. Karena pada saat itu kondisi yang sangat krusial saat itu mereka butuh dengan Allah, butuh dengan doa. Maka diajarkanlah surah Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya pujian dan doa. Kemudian tashtamilu ala jami'il maqasidil muhimmati minal Qur'an wal Islam. Nah, kenapa juga surah Al-Fatihah diturunkan secara lengkap dan dia surah pertama diturunkan secara lengkap? Karena surah Al-Fatihah terkandung di dalamnya seluruh maksud penting dari Al-Quran dan Islam. Jadi ringkasan dari Al-Quran itu ada pada surah Al-Fatihah. Kemudian bangunan Islam itu pemaparannya secara global itu ada dalam surah Al-Fatihah. Sampai surah Al-Fatihah ini mengumpulkan 3 jenis tauhid sekaligus. Ya kan, ini menunjukkan apa? Surah Al-Fatihah ini benar-benar kesimpulan ya dari Islam dan Al-Quran. Kama anna awwala ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ibadat as-shalah. Sebagaimana pertama kali yang Nabi perintahkan adalah salat. Jadi ibadah pertama adalah salat dan dalam salat ada Al-Fatihah. Maka itu adalah pertama kali yang diperintahkan ibadah. Jadi waktu itu enggak ada ibadah lain kecuali sholat. Nah, cuma nanti apa bedanya sholat sebelum Mi'raj dan setelah Mi'raj? Itu kan beda. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh. Raq'atani bil ghodati wa raq'atani bil asyi. 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Itu awal pertama kali sholat diperintahkan kepada kaum muslimin. Itu ibadah mereka. Jadi waktu itu Nabi belum dipanggil Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi sholatnya belum 5 waktu, baru 2 waktu. Itu pun 2 waktu, cuma 2 rakaat di setiap waktu. Pagi 2 rakaat, kemudian sore cuma 2 rakaat. Nah seperti itu ya. Jadi awalnya memang 2 rakaat. Ya. Nazala bidzalika Jibril fa'allamahul wudhu'a was shalah. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mengetahui tata cara sholat? Yaitu malaikat Jibril turun dan mengajarkan kepada mereka wudhu dan sholat. Jadi wudhu dan sholat sudah diajarkan. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani, At-Tabari atau At-Tabrani dalam tafsir At-Tabari ya. Ya, tafsir At-Tabari. Nah, disebutkan di situ sebuah riwayat dari seorang tabi'in bernama Qatadah. Ini muridnya Anas bin Malik. Qatadah mengatakan
kana bada'us siyam umiru bi thalathati ayyam. Jadi pertama kali puasa itu diwajibkan, diperintahkan kepada kaum muslimin itu cuma 3 hari. Awal kali pertama kali sholat itu, puasa itu cuma 3 hari. Min kulli syahrin, dari setiap bulan. Jadi tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari. Nah, itu pertama kali diperintahkan kepada kaum muslimin. Kemudian warok atain, wuduwah, warok atain asyiyah. Kemudian 2 rakaat sholat di waktu pagi dan 2 rakaat sholat di waktu sore. Ini keterangan dari Qatadah, seorang tabi'in yang mulia, seorang ahli tafsir, ya, yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, tentang mi'rajnya Rasulullah ketika Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Nah, di situ disebutkan ini kaitannya dengan masalah Nabi waktu itu belum terima apa? Belum terima perintah sholat 5 waktu. Waktu itu Nabi mampir ke Masjidil Aqsa. Nah, disebutkan oleh Nabi dalam kisah itu, oleh Anas bin Malik menceritakan tentang mi'rajnya Rasulullah, disebutkan Nabi mengatakan, "Tsumma dakhaltul masjida", kemudian aku pun masuk masjid, fa shallaitu fihi, lalu aku salat di dalamnya, rakaatain, sebanyak 2 rakaat. Jadi Nabi masuk di dalamnya salat 2 rakaat. Nah, sekarang pertanyaannya, salatnya Nabi 2 rakaat, kemudian dia menjadi imam untuk para nabi yang lainnya, apakah dia salat wajib atau salat sunnah? Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang jelas Nabi SAW, ya, beliau melaksanakan sholat sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sudah ada sholat itu. Jadi jangan dipahami bahwa sholat itu diperintahkan setelah Isra dan Mi'raj saja mereka sholat, enggak. Sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, sholat itu sudah ada. Cuma beda sholat ketika setelah Isra dan Mi'raj dengan sebelumnya. Kalau setelah Isra dan Mi'raj 5 waktu. Sebelumnya 2 waktu. Ya, sebelumnya 2 waktu. Nah, sekarang jadi para ulama beda pendapat. Sholat yang dilakukan Nabi bersama dengan para nabi yang lainnya, ya, di Masjidil Aqsa, apakah dia sholat wajib atau sholat sunnah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan sholat wajib. Nah, kalau dia sholat wajib, dia sholat apa? Kata para ulama, sebagiannya mengatakan dia adalah sholat subuh. Karena itu lebih dekat dengan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi diperjalankan Nabi di malam hari. Jadi lebih dekatnya kepada sholat subuh. Wallahu alam bishawab. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, sekarang lalu bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat? Ya, bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat? Apakah sholatnya sama dengan sholat sekarang ini atau tidak? Nah, di situ juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan Nabi sholat dengan ijtihadnya sendiri. Yang kedua, Nabi sholat berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, Nabi sholat berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau misalnya dia berdasarkan wahyu, maka itu sudah mansukh, sudah dihapus oleh syariat yang ada sekarang. Ya, syariat yang ada sekarang. Adapun kalau dia berdasarkan ijtihad, maka tentunya syariat yang ada sekarang itu yang dipegang. Nah, begitulah tentang peristiwa sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum Mi'raj, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kesimpulannya, kaum mukminin, Nabi dan kaum mukminin diajari oleh malaikat Jibril bagaimana wudhu dan bagaimana sholat. Nah, cuma di sini kan kita juga sebenarnya nggak terlalu penting juga tahu sholatnya gimana gitu. Kemudian modelnya gimana, sholatnya sholatnya itu ada bacaannya gimana, itu nggak terlalu penting. Yang penting yang kita sepakati bersama bahwa sebelum Mi'rajnya Rasulullah itu sudah ada sholat.
Dan itu adalah perintah pertama ya dari sholat itu. Jelas ya? Baik. Dari ibadah yang diperintahkan kepada mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, ya sekarang kita lanjut lagi. ثم قال رحمه الله تعالى فكانت الطهارة الكاملة هي سمة المؤمنين والوضوء شرط الصلاة والفاتحة أصل الصلاة والحمد والتسبيح من أوراد الصلاة وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين يقيمونها ويقيمون بها في أماكن بعيدة في أماكن ya بعيدة عن الأنظار وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب. Baik. Nah, disebutkan fakanat taharatul kamilatu hiya simatul mu'minin. Bersuci yang sempurna itu adalah karakteristik dari orang beriman. Jadi dari dulu mereka memang terbiasa untuk hidup bersih dengan melaksanakan toharoh, bersuci. Ya, itu sudah karakternya orang beriman, bersuci dari hadas, bersuci dari najis, ya kan? Nah, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, bersuci dari kotoran-kotoran. Nah, itu sudah karakter atau sudah ciri khas orang-orang beriman pada saat itu. Jadi orang-orang beriman, apa yang membedakan mereka dengan orang-orang kafir pada zaman terdahulu, padahal kalau dilihat mereka sama-sama bahasa Arab yang dia pakai, ya. Kayaknya nggak ada bahasa Indonesia waktu itu, belum ada mereka nggak pakai bahasa Indonesia, semua pakai bahasa Arab. Sampai orang luar pun masuk ke Mekah juga pakai bahasa Arab. Ya. Nah, jadi waktu itu bahasanya sama, kemudian modelnya sama, pakaiannya sama. Mereka pakai pakaian yang sama. Ya, karena orang Arab. Gitu ya. Jadi kalau selain orang Arab bisa saja kita pakai jubah, boleh pakai baju koko, boleh ya kan. Yang penting menutup aurat. Jadi sunnahnya itu menutup aurat. Jadi tidak bisa kita bilang oh ini baju sunnah, enggak. Baju sunnah itu adalah baju yang menutup aurat. Bagaimanapun modelnya, kalau dia menutup aurat dikatakan dia baju sunnah. Jangan mengecilkan pemahaman dengan mengatakan oh baju sunnah itu yang seperti ini, enggak. Semua baju sunnah. Tapi syaratnya apa? Menutup aurat, itu syarat. Kalau dia menutup aurat sudah baju sunnah, karena sunnah adalah intinya menutup aurat. Kalau dia enggak menutup aurat, ini namanya menyelisihi sunnah. Itu yang baru, bukan baju sunnah namanya. Ini teman-teman tolong dipahami baik-baik supaya kita enggak kecil cara memandang kita. Oh baju sunnah itu, oh, berarti dia sunnah. Kenapa? Bajunya baju sunnah gitu, enggak. Oh dia pakai baju koko, berarti enggak kenal sunnah ini. Enggak, ini keliru ini. Ya, ini keliru. Jadi baju sunnah itu baju yang menutup aurat. Semua baju yang menutup aurat dikatakan baju sunnah. Jadi waktu itu pakainya sama semua, pakai jubah atau pakai baju Arab lah, anggaplah sama semua. Jadi apa yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir saat itu? Ini tadi yang disebutkan tentang simatul mukmin. Apa itu? Toharoh, bersuci. Jadi mereka itu diajari bersuci. Sebelumnya mereka nggak tahu bersuci itu gimana. Mereka diajari bersuci. Bersuci dari air kencing, bersuci dari kotoran besar ya. Bersuci dari najis dan lain sebagainya. Diajari mereka oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, salah satu bentuk bersucinya juga mereka berwudu. Nah, berwudu baru diajarkan kepada mereka. Dan inilah yang membedakan, oh ini berarti orang beriman. Apa cirinya? Dia berwudu. Orang beriman itu berwudu. Ya, itu ciri orang beriman. Makanya aneh kalau ada orang beriman gak pernah berwudu. Kan orang beriman gak pernah berwudu. Didatangi, dibilang, oh ini orang pintar ini. Didatangi, dimintai doa. Padahal gak pernah menyentuh air wudu. Ya, tayyib. Ini keliru. Padahal kalau dia yang berdoa, dia selalu berwudu, dia sholat, dia yang berdoa. Insya Allah dia lebih kemungkinan terkabulnya lebih besar. Dibanding dengan misalnya yang dikatakan orang pintar kemudian tidak pernah sholat. Kalau ditanya sholat di mana, dibilang sholat di Mekah, padahal orangnya di Indonesia. Nah, ini aneh ya. Padahal yang datang itu adalah orang sholat, orang berwudu, orang bisa mengaji. Ngapain dia datang ke orang-orang yang tidak sholat? Ya, baik. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, ciri orang beriman pada saat itu adalah pada apa tadi?
ya wudhu mereka, pada bersucinya mereka. Itu yang membedakan, itu pertama. Kemudian disebutkan, wal wudhu syartus shalah. Karena wudhu itu adalah syaratnya sholat. Pasti mereka wudhu, karena mereka sholat. Sholatnya 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Nah, untuk mereka bisa sholat, apa yang mereka lakukan? Mereka harus memenuhi syarat-syarat sholat. Di antaranya adalah berwudu. Dan muslim ya, muslim berwudu. Gitu. Jadi mereka, itulah ciri khas mereka. Berwudu, karena wudu itu adalah merupakan syaratnya sholat. Wal fatihatu aslus sholat. Dan surah Al-Fatihah adalah pokok sholat. Di mana sholat tidak sah kalau tidak ada surah Al-Fatihah. Maka diajarkan Al-Fatihah. Jadi ya, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti bahwa mereka telah masuk Islam. Kemudian mereka diajari berwudu supaya mereka bisa sholat. Dan mereka juga diajari Al-Fatihah supaya mereka bisa sholat. Nah seperti itu. Cuma sholatnya gimana nggak tahu. Dan itu nggak terlalu penting dibahas, karena itu juga kalau kita tahu dengan tidak tahu juga biasalah. Nggak meningkatkan keimanan kita, biasa. Ya, kita tahu atau tidak sama saja. Jadi kita nggak perlu paksakan kalau memang kita nggak ada keterangan gimana tata cara sholatnya Nabi dan orang-orang beriman pada saat itu. Nah kemudian walhamdu wat tasbihu min auradis shalah. Kemudian ucapan alhamdu dan tasbih subhanallah itu merupakan wirid atau doa atau zikir dalam sholat. Jadi mereka juga terkenal atau terbiasa memuji Allah, terbiasa tasbih subhanallah. Nah itu cirinya, ini orang beriman. Jadi waktu itu saja, orang itu yang kalau kita lihat model mereka sama, stylenya sama, itu sudah ada bedanya orang beriman dengan tidak beriman. Padahal sama-sama orang Arab, bahkan sama-sama suku Quraisy. Tapi sudah punya karakteristik, sudah punya Sudah punya sesuatu yang membedakan. Maka hari ini harusnya dalam kondisi kekinian, ya, kita harusnya punya sesuatu yang orang tahu bahwa oh ini orang Islam. Jangan tidak ada perbedaan sama sekali, tidak kelihatan mana bedanya. Bahkan kadang kita dikira non-muslim. Orang tidak mengucapkan salam, kenapa? Sama, nggak ada bedanya. Nggak bisa dilihat, oh ini muslim atau tidak. Ya, ke masjid tidak juga gitu. Ngaji tidak juga, belajar juga tidak. Ya kerjanya cuma cari uang, pulang, sudah selesai. Ya, menutup aurat juga tidak. Jadi orang ini muslim atau bukan gitu. Jadi kita nggak punya karakteristik. Padahal salah satu tujuan diturunkan agama Islam adalah supaya dia punya karakter. Dia bisa berbeda dengan yang lain. Allah berfirman apa? Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Untuk membedakan Islam itu dengan seluruh agama yang lain. Agama sama atau beda? Agama sama atau beda? Beda. Makanya kalau ada yang nanya agama kita apa, jangan tersinggung. Kan lagi viral kan? Gak perlu tanya agama. Penting kita nanya agama. Supaya apa? Karena menyikapi ataupun berinteraksi dengan muslim dan non-muslim itu beda. Dari sisi ucapan salam kan beda. Dalam Islam ada aturannya itu. Ya kan? Dalam Islam ada aturannya. Nah kalau kita tidak tahu agamanya, kita bingung ini mau jaya sholat atau enggak ini. Nah, tapi kalau kita tahu agamanya Islam, kita bisa aja sholat, dia ayo ikut sholat gitu. Oh dia non-muslim, ya jangan diajak sholat, pasti dia enggak mau. Maupun enggak sah sholatnya kan gitu. Oh dia non-muslim, ya enggak usah diajak sholat. Kita ada tamu datang ke rumah non-muslim, kita terima atau enggak? Nah, kalau ada non-muslim bertamu di rumah kita, diterima atau enggak? Diterima ya. Jangan tidak diterima, terlalu ekstrim itu ya. Diterima. Apalagi tetangga kita ya, nah terima. Nah ketika waktu sholat, kita bilang, maaf saya mau sholat dulu. Jangan diajak sholat, karena kita tahu dia non-muslim. Jadi mengetahui agama orang lain itu gak ada masalah. Dan itu bukan hal yang, privasi, itu hal yang biasa sebenarnya. Ya, dari kemarin sampai ribut-ribut masalah itu. Ya, nah, orang nanya agama katanya mengganggu dan seterusnya. Enggak, ini hal yang diperbolehkan. Sampai di KTP kita saja ada tulisan agamanya gitu. Ala kulli hal, waktu itu kaum muslimin punya karakter. Dia punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrikin pada saat itu. Walaupun secara umumnya sama.
Tapi ada hal-hal yang menjadi kekhususan kaum muslimin. Kekhususan kaum muslimin. Kalau misalnya ada adzan, ini kita bicara hari ini ya. Ada adzan dikumandangkan, kemudian sebagian orang pergi ke masjid. Kira-kira muslim atau non muslim itu? Muslim. Kenapa tahu? Itulah ciri khas. Tapi kalau misalnya ada adzan, kemudian dia tidak ke masjid, muslim atau non muslim? Ya kita nggak bisa tahu ini muslim atau non muslim itu. Ciri khasnya apa ini? Kita punya ciri khas. Kita punya ciri khas. Kecuali kalau kita sudah kenal ya. Kalau kita nggak kenal kan nggak tahu ini muslim atau bukan ini. Kenapa? Dia nggak tertarik mendatangi panggilan adzan misalnya. Ya, suruh mengaji juga nggak tahu. Jadi kita bingung ini muslim atau bukan. Jadi muslim itu punya ciri khas. Ala kulli hal seperti itulah beberapa ciri khas yang ada pada saat itu. Nah kemudian wa kanatis sholatu hiya ibadatul mu'minin. Dan sholat itu adalah ibadahnya orang beriman. Orang tidak beriman di hari itu, di saat itu, di zaman itu, gak sholat. Jadi kalau dia sholat berarti muslim. Itu gak perlu ditanya, kamu muslim bukan? Enggak, kalau dia sholat pasti muslim. Tidak, itu ciri khas. Ya kan? Ciri khasnya dia adalah apa? Sholat. Saat itu aja sudah jelas perbedaan. Padahal Islam baru datang. Ajaran Islam belum banyak. Proses turunnya wahyu masih terjadi. Ya. Dan rasa takut dari sebagian orang saat itu untuk menampakkan Islamnya masih ada. Tetapi sudah bisa dilihat karakternya. Hari ini kita diberikan keamanan. Anda mau beribadah ya berdasarkan syariat Islam, silakan. Dilindungi oleh negara kita. Diperbolehkan, Anda mau sholat silahkan. Mau baca Quran silahkan. Yang penting jangan mengganggu. Yang penting jangan mengganggu. Mentang-mentang bisa baca Quran misalnya, ada saudaranya lagi sholat sunnah, kita baca Qurannya keras-keras. Itu nggak boleh. Dikecilkan suaranya. Ala kulli hal bahwa Islam itu harus punya ciri khas. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, gimana bisa punya ciri khas? Dulu kenapa sahabat punya ciri khas? Ada cirinya, ada karakternya, ada karakteristiknya. Ada bedanya dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka belajar. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Mereka amalkan. Akhirnya berbeda mereka. Nah, yang paling menonjol yang membedakan mereka dengan yang lain adalah apa tadi? Salat. Adalah salat. Wa kanatis shalah hiya ibadatul mu'minin. Yuqimunaha. Mereka menegakkan salat. Nah, jadi mereka tegakkan salat. Jadi orang-orang tahu. Jadi apa ya? Waktu itu kan orang-orang belum banyak yang tahu bahwa sudah ada agama namanya Islam. Ya kan? Mereka nggak tahu. Cuma mereka sudah melihat ataupun kadang-kadang melihat ada orang melakukan sebuah ritual ibadah yang tidak biasa mereka lakukan. Di antaranya apa tadi? Salat. Tapi kaum muslimin melakukan itu. Dan itu kaum muslimin melakukan itu. Ya di sini disebutkan yuqimunaha, mereka melakukannya, menegakkannya, wa yuqimuna biha, dan juga mereka melakukannya fi amakina ba'idatin anil anzor. Mereka melakukannya di tempat yang jauh dari pandangan orang. Sembunyi-sembunyilah. Masih khawatir ini. Karena kenapa masih khawatir? Ajaran Islam sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan ajaran kesyirikan. Sangat bertentangan dengan ajaran kesyirikan. Dan ajaran kesyirikan saat itu adalah agama ataupun ajaran amalan notaben masyarakat di saat itu. Itu orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin. Jadi mereka melakukan ibadah itu di tempat-tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, wa rubbama kanu yaqsuduna biha al-audiyata wasyu'ab. Dan terkadang mereka itu sengaja mendatangi lembah-lembah dan celah-celah bukitnya, sembunyi antara bukit dan ada celahnya. Mereka sengaja masuk ke situ atau di lembah khusus untuk bisa melakukan sholat. Supaya tidak dilihat orang. Kenapa? Terjadi pro kontra nanti. Hal yang sangat kelihatan sekali bedanya.
Ini strategi bukan? Strategi bukan? Strategi. Kalau kita lihat, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi. Kemungkinan besarnya Nabi yang membimbing mereka untuk melakukan itu. Iya kan? Dan Nabi tentunya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Strategi dakwah. Sama di hari ini, kalau dakwah jangan pertama naik khutbah Jumat, langsung disebut yang beda semua. Biar satu nggak ada samanya. Ya, belum selesai khutbah kita sudah disuruh turun. Jadi ariflah dalam dakwah itu. Lihat kondisinya, ini masyarakat belum paham. Ya, sampaikan sesuatu yang antara kita dengan mereka sama. Apa contohnya? Tentang keutamaan sholat, ya kan? Tentang keutamaan baca Quran, tentang keutamaan sedekah, kan gitu. Sampaikan, ajari mereka. Tentang bagaimana tata cara sholat, ya, sampaikan. Kalau misalnya ada doa-doa yang biasa dibaca oleh masyarakat kita, dan doa itu memang ada dalam sunnah, ajarkan yang itu. Jangan ajarkan yang lain dulu, yang lain nanti. Kalau mereka sudah paham, baru diajarkan yang lain. Ajari yang sama-sama dulu. Ini dalam rangka untuk menjauhi hal prasangka buruk dari orang karena berbeda. Ini agama apa lagi nih? Itu yang terjadi di zaman terdahulu seperti itu. Sehingga mereka sampai sholat di tempat-tempat yang tersembunyi supaya tidak dikatakan ini agama apa lagi ini. Dan itu bahaya karena kondisi mereka masih sangat sedikit sekali. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal islama gharibun ya innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing dan suatu saat nanti Islam akan kembali asing seperti pertama kali dia datang. Jadi waktu itu orang enggak kenal Islam. Ya, waktu itu orang tidak kenal Islam. Kenapa orang enggak kenal Islam? Kenapa mereka enggak kenal Islam? Karena yang beragama Islam baru sedikit. Mereka belum tahu. Mereka belum tahu. Ya, sehingga seperti itu yang terjadi. Asing Islam itu. Nah, jamaah kaum muslimin kemudian disebutkan di sini, Masya Allah, bahwa mereka melakukan hal tersebut supaya enggak dilihat, enggak menarik perhatian. Tidak menarik perhatian. Kita juga kalau di beberapa tempat, kalau misalnya kita anggaplah kita pakai jubah, tapi menarik perhatian misalnya. Sampai orang istilahnya yang lihat kita semua, ya udah kita pakai baju koko aja sama sarung. Karena orang belum paham. Khawatirnya yang kita sampaikan benar itu orang sudah nggak mau dengar lagi. Ya gitu. Tapi kalau orang sudah paham nggak ada masalah. Kita pakai aja orang sudah paham. Dan alhamdulillah hari ini orang paham. Ya, imam-imam Masya Allah sudah pakai jubah mereka. Bahkan di acara-acara seperti Idul Fitri ya, orang sudah pakai jubah. Berarti udah biasa, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut lagi. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى في أوائل أيام الإسلام وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد ويرغبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويصف لهم الجنة والنار ويعظهم مواعظا بليغة تشرح الصدور تشرح ويعظهم مواعظا بليغة تشرح الصدور. Kenapa suduri? تشرح الصدور. Dia bisa fa'il suduru. تشرح الصدور وتغذي الأرواح. Nah, jadi disebutkan di sini wala tu'rafu lahum ibadatun wa awamiru dan waktu itu tidak dikenal ya pada mereka itu sebuah ibadah tertentu atau perintah-perintah atau larangan-larangan wa nawahin ukhra fi awaili ayyamil Islam. Jadi di awal-awal
Islam itu datang itu tidak dikenal ibadah yang mereka lakukan kecuali tadi yang kita sebutkan tadi, sholat ya. Nah, jadi mereka nggak dikenal dengan sebuah ibadah atau mereka belum dilarang, belum diperintah dengan perintah-perintah yang banyak, belum, masih ya sholat. Ya. Terus apa yang mereka dapat? Inna makanal wahyu yubayyinu lahum jawaniba syatta minat tauhid. Jadi yang paling ditekankan pertama saat itu adalah wahyu itu turun menjelaskan kepada mereka sisi yang banyak dari tauhid. Jadi tauhid aja dulu. Tauhid. Belum ada perintah, belum ada larangan. Ya, atau kalaupun ada sedikit sekali. Belum banyak. Ya, kalau belum banyak berarti dianggap enggak ada. Jadi waktu itu yang diperintahkan apa? Tauhid. Adapun perintah dari sisi ibadah-ibadah yang lain enggak. Jadi yang Nabi tekankan saat itu tauhid. Inilah namanya membangun. Karena tauhid itu adalah pondasi dari agama kita ini. Jadi orang dikatakan membangun kalau dia mengawali bangunannya dengan apa? Dengan pondasi. Dengan pondasi. Kalau ada orang membangun tidak mulai dengan pondasi, itu bukan membangun namanya. Membangun itu adalah menciptakan sesuatu yang diharapkan dia bisa berdiri tegak. Dan itu bisa tegak ketika tauhidnya kuat. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengajarkan tauhid. Kita biasa tauhid lagi. Ya memang begitulah dakwah. Begitulah Islam. Tauhidnya harus kuat. Kalau yang lainnya lemah, kemudian tauhidnya kuat, maka itu mending. Ada jaminan masuk surga. Tapi kalau misalnya yang lainnya kuat, kemudian tauhidnya lemah ataupun hilang, itu tanda bahwa kita nggak akan selamat. Selama tauhid kita punya masalah. Ya, apalagi kalau tauhidnya hilang. Wah, udah, masalah kita besar. Amalan-amalan kita yang lain bisa dihapuskan semua oleh kesyirikan. Maka Nabi SAW pertama yang beliau lakukan adalah menjelaskan atau wahyu turun itu menjelaskan sisi yang banyak dari tauhid. Jelaskan sisi ini. Jelaskan semua. Kenapa orang harus beribadah kepada Allah? Ya karena Allah yang menciptakan mereka. Dijelaskan semua dalam Al-Quran. Sisi itu diperkuat. Ini salah satu cara dakwah ya. Kalau kita dakwah, perkuat tauhid. Perkuat akidah. Ya, perkuat akidah, perkuat tauhid. Bahas buku-buku tauhid di tengah-tengah mereka. Kemudian wa yuraghibuhum fi tazkiyatin nufus. Demikian pula memberikan dorongan kepada mereka untuk mensucikan jiwa. Ini juga salah satu perkara yang penting dalam dakwah itu. Di awal-awal dakwah kita nggak langsung bahas yang keras-keras misalnya. Awali dari pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, bahas tentang hati, ya bahas tentang tentang warok misalnya, bahas tentang zuhud, bahas tentang ya orang anggap tasawuf ini, nggak apa-apa orang anggap seperti itu. Tapi kita bahas yang benar, yang lurus, yang ada dalilnya, yang ada keterangannya, dibahas tentang hati. Nah dari pembahasan hati nanti akan masuk pembahasan tentang tauhid. Jadi ketika kita membahas, anggaplah kita Riyadhus Shalihin, bukan berarti kita fokus cuma di pembahasan hati atau pembahasan tentang tazkiyatun nufus, tapi juga bisa masuk di dalamnya pembahasan tentang tauhid. Jadi tidak dikatakan orang yang pertama kali dia dakwah, dia ngajarkan Riyadhus Shalihin, kemudian kita katakan, oh dia nggak ada perhatian dengan tauhid. Nggak begitu. Karena kalau dia mengajarkan misalnya Riyadhus Shalihin, atau dianggaplah dia mengajarkan cara berwudu, atau dia mengajarkan cara sholat. Tetapi ketika ada poin-poin tauhid, kemudian dia ada penekanan di situ, maka orang itu dikatakan punya perhatian kepada tauhid. Jangan ngaji di sana. Kenapa? Di sana tidak pernah bahas buku tauhid ya. Kalau dia ngajar fikih misalnya, atau dia ngajar tazkiyatun nufus, kemudian di sela-sela pembahasan dia, di poin-poin tertentu ada tauhid di situ, dia ada penekanan di situ, maka orang itu juga dikatakan ngajarkan tauhid. Mungkin dia lihat masyarakat belum siap kalau kita bicara tauhid, bicara kesyirikan belum siap. Ya udah, pelan-pelan. Lewat pintu yang lain. Karena pintu orang dapat hidayah itu banyak, bukan cuma satu. Ya kan? Pintu orang dapat hidayah itu
Banyak. Mungkin di sini juga ada orang dapat hidayah di masjid, ada. Ada orang dapat hidayah di majelis taklim. Mungkin ada dapat hidayah di lapangan bola. Atau mungkin ada dapat hidayah di pinggir pantai ketemu sama temannya, Masya Allah. Ya. Hidayah, pintu hidayah itu banyak sekali. Mungkin ada dapat hidayah dari media sosial. Dan lain sebagainya. Banyak sekali pintu-pintu hidayah. Bahkan ada sebagian orang dapat hidayah bukan di negeri Islam. Tapi di negeri yang mayoritas mereka adalah non-muslim. Tapi mereka dapat hidayahnya di situ. Itulah pintu-pintu hidayah saya katakan. Banyak sekali. Maka gunakan pintu-pintu itu dengan baik. Ya, gunakan pintu itu dengan baik. Ada juga dapat hidayah di pasar. Pas lagi belanja ketemu sama penjual, wah penjualnya nih bagus, dia cerita tentang agama, tertarik. Nanya, ngaji di mana? Nah gitu. Udah, dapat hidayah di situ. Ya seperti itulah. Hidayah itu Masya Allah dari banyak pintu. Ala kulli hal di sini Masya Allah disebutkan Nabi memberikan dorongan kepada mereka untuk mensucikan jiwa. Jadi sudah ada dua ya. Pertama apa tadi? Tauhid. Yang kedua, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan dalam tazkiyatun nufus ini juga ada makna tauhid. Ada makna tauhid. Kemudian apa? Wa yahussuhum ala makarimil akhlak. Yang ketiga, Nabi memberikan dorongan kepada mereka untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Kata Nabi, inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku ini hanyalah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia yang mulia. Jadi memperbaiki akhlak. Ini 3 poin penting sekali. Tauhid, tazkiyatun nufus dan akhlak yang mulia. Jadi terkadang orang menolak dakwah kita dari sisi akhlak yang kurang baik. Dari sisi akhlak yang kurang baik. Ada orang kasihan datang dari jauh, dia datang, wah mau ngaji. Dia kenal sunnah misalnya di media sosial. Oh ada pengajian di sini, dia datang. Dia orang baru, nggak tahu apa-apa, dia datang. Sampai di situ tidak ada satupun orang yang menegur dia. Akhirnya dia kayak tinggal di planet mana gitu ya. Gak ada yang dia kenal, gak ada yang. Terus karena dia punya semangat, pekan depannya dia datang lagi. Tetap gak ada yang tegur dia. Pekan depannya datang lagi, tetap gak ada yang tegur. Akhirnya dia pergi. Makanya kalau ada orang baru, ini orang baru ini, gak pernah kita kenal. Tegurlah. Paling tidak kita tanya nama, paling kita tidak tanya dari mana dan seterusnya. Insya Allah nanti nyambung. Dan setelah itu dia nyaman. Nah itu. Jadi ini salah satu adab akhlak. Ya, dan juga akhlak itu ketika kita rajin ke masjid, kita juga harus rajin untuk bergaul dengan masyarakat kita. Menegur mereka, ya kalau kita ketemu menegur saya, sekedar menegur, sekedar ucapan salam, itu akhlak yang mulia. Atau misalnya ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, tetangga kita butuh bantuan, kita bantu. Itu akhlak yang mulia. Sedekah, orang-orang yang butuh uang 1.000, 2.000 itu kan uang kecil itu. Kalau kita kasih orang itu, Masya Allah. Setiap hari kasih orang, itu orang akan lihat akhlak orang ini bagus. Nah, kalau sudah dilihat seperti itu, dia akan nanya, di mana dia ngaji? Di mana dia belajar? Siapa gurunya? Buku apa yang dia baca? Sudah, orang tertarik. Nah, orang akhirnya kenal dakwah dari situ. Perhatikan ya, tauhid penting nggak? Penting. Tazkiyatun nufus penting. Kalau orang hatinya nggak bersih, itu aja masalah. Kata Nabi, fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini bagus, seluruh jasadnya akan jadi bagus. Kalau daging ini buruk, segumpal daging ini buruk, seluruh jasadnya akan jadi buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka memperbaiki hati penting. Yang ketiga, apa tadi? Akhlak. Antum jaga tiga-tiganya. Antum jaga tiga-tiganya. Jaga akidah, tauhid. Jaga hati dan jaga akhlak kita. Maka insya Allah dakwah ini akan mudah diterima oleh orang. Dari mana kita ambil? Dari strategi yang digunakan Rasulullah. Nabi itu diterima karena akhlaknya, adabnya. Abu Bakar juga begitu. Diterima dakwahnya karena akhlaknya, karena adabnya dia. Jadi kadang orang nggak mau tahu, kau bagus ilmumu, kau tinggi akidahmu, tauhidmu. Orang kadang nggak mau tahu. Yang pertama dia lihat akhlak kita.
Sama, kita nawarkan makanan. Tapi cara kita nawarkan makanan kasar misalnya. Orang nggak mau makan, nggak enak dia makan. Akhirnya dia pergi. Tapi kalau makanan kita sederhana, tapi kita tawarkan dengan baik, orang akan lihat makanan itu enak. Jadi orang sudah nggak mikir makanannya gimana. Yang pertama dia lihat adalah bagaimana cara kita menawarkan makanan. Nah, itulah dakwah seperti itu. Ya semoga Allah membimbing antum semua, kita semua untuk bisa berdakwah lebih lebih membumi lagi ya, lebih luas lagi sehingga orang-orang yang sama sekali tidak kenal dakwah pun tertarik untuk belajar Islam. Nah, kemudian wa yasifu lahum al-jannata wan nara. Kemudian yang keempat, Nabi memperkenalkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, menggambarkan kepada mereka tentang surga dan neraka. Supaya kaum mukminin selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Digambarkan surga begini, neraka begini. Supaya mereka takut melakukan kejelekan dan semangat melakukan kebaikan. Ini juga penting. Kemudian yang kelima, wa ya'idhuhum mawa'idhat balighatan. Kemudian Nabi memberikan nasihat, wasiat kepada mereka, memberikan wejangan kepada mereka dengan wejangan yang balighah, wejangan yang sangat dalam di hati, masuk ke dalam hati. Ya, masuk ke dalam hati. Tashrahus suduru, yang menjadikan hati menjadi lapang. Ya. Wa tughaddil arwah, dan juga menyebabkan jiwa menjadi tenang. Jadikan jiwa menjadi tenang. Yang keberapa tadi itu? Yang kelima ya? Kelima. Jadi perhatikan apa yang dilakukan Nabi kepada para sahabat sehingga mereka menjadi istiqomah. Mereka menjadi kuat. Mereka menjadi pasukan atau sahabat Nabi yang selalu mendampingi Nabi. Sahabat yang rela memperjuangkan sunnah Nabi. Rela mati demi untuk menjaga Rasulullah. Apa pertama tadi? Apa yang Nabi tanamkan? Tauhid. Yang kedua? Tazkiyatun nufus, perbaiki hati. Kadang kita lemah di situ. Kenapa kita malas ibadah? Karena hati kita masalah. Kenapa malas ibadah? Karena hati kita masalah. Ya? Baik. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak yang mulia. Ditanamkan terus oleh Nabi akhlak mulia. Para ulama kita terdahulu sebagian mereka kadang belajar mendatangi seorang guru cuma sekedar ingin melihat bagaimana akhlak guru yang ada di depannya. Apa yang disampaikan guru mereka sudah hafal. Tapi mereka tetap hadir sekedar untuk belajar akhlak. Bukan belajar akhlak secara teori, tapi secara praktek dari gurunya. Banyak ulama begitu. Bahkan disebutkan dalam majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai majelis yang sangat besar dan banyak peminatnya untuk datang ke situ. Kebanyakan dari mereka tidak mencatat. Seperti antum lah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini pujian ini, bukan celaan, pujian ini. Ya. Baik. Jadi enggak mencatat. Apa yang mereka lakukan? Belajar adab. Jadi saya kalau lihat ada murid-murid saya enggak nulis, saya berprasangka baik, husnudzon. Oh mungkin mereka lagi belajar adab. Baik. Saya baru-baru tadi dengar kasetnya Syekh Mukbil ya ketika dia ngajar itu. Dia ngajar hadis ya waktu itu tadi saya dengar dia nanya tentang rijal hadis, siapa ini. Dia tanya satu-satu muridnya, kamu catatanmu mana? Kamu catatanmu mana? Ayah bunaya, ya anakku mana catatan itu? Semua ditanya catatannya, mana catatan kamu? Ayo catat. Tiap hari harus mencatat. Tapi karena saya husnudzon, ini mungkin lagi belajar adab ini. Jadi seperti itu ya adab. Kemudian yang keempat apa? Apa yang keempat? Iya, ditakut-takuti dengan neraka, diberi semangat dengan surga. Itu juga penting. Yang kelima, selalu dikasih nasihat. Selalu dikasih nasihat. Nasihat yang bisa menyentuh hati. Bagaimana caranya supaya nasihat kita menyentuh hati? Ayo, gimana caranya supaya nasihat menyentuh hati? Datangkan nasihat itu dari hati. Sesuatu yang datangnya dari hati, masuknya akan ke hati. Sesuatu yang datangnya dari hati, masuknya akan ke hati.
Jelas? Belum masuk Isya? Belum masuk? Hah? Sedikit ya, lanjut sedikit. Baik. Hafal 5 tadi ini, hafal baik-baik. Hafal baik-baik. Setelah itu terapkan dalam dakwah kita 5 ini. Kalau nanti antum menjadi guru, 5 ini antum perhatikan untuk murid-murid antum. Perhatikan tauhidnya atau akidahnya. Perhatikan tazkiyatun nufus. Harus ada pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Karena yang membuat orang jadi keras menolak kebenaran karena hatinya keras. Hatinya keras. Kemudian perhatikan akhlaknya. Yang keempat perhatikan ya tentang akhiratnya. Ingatkan dia dengan akhirat. Dan yang kelima, apa yang kelima? Sering dikasih nasihat. Lakukan 5 hal itu. Ingat-ingat itu. Ini pesan saya. Semoga antum nanti kalau jadi guru insya Allah semua akan jadi guru. Paling tidak guru untuk istrinya masing-masing. Ternyata istrinya lebih pintar. Ya, insya Allah guru untuk istri masing-masing. Ya paling tidak ini 5 hal perhatikan baik-baik. Baik. Kemudian mana tadi? Ya, di mana nasihatnya Nabi SAW tersebut, nasihat yang menyebabkan hati menjadi lapang dan apa? Jiwa menjadi tenang. Jiwa menjadi tenang. Itu ciri-ciri nasihat yang baik. Hati menjadi lapang. Bukan nasihat yang ketika orang dinasihati malah tambah panas. Semua orang dibenci. Ah, itu bukan nasihat itu. Ya, itu maksiat ya, bukan nasihat. Nasihat itu membuat kita jadi tenang. Nasihat itu membuat kita menjadi tidak sombong. Nasihat itu membuat kita menjadi orang yang tidak meremehkan orang lain. Itu nasihat. Kalau nasihat membuat kita jadi panas, menjadi dendam, menjadi pemarah misalnya, menjadi tidak suka dengan orang misalnya, maka itu bukan nasihat. Nasihat itu membuat seperti itu. Nasihat-nasihat inilah yang kemudian ditanamkan ke para sahabat Rasulullah sehingga mereka menjadi orang-orang istiqomah. Orang-orang istiqomah. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan kita tidak istiqomah, antum perhatikan 5 hal tadi. Mungkin ada yang kurang dari 5 hal itu. Oh tauhidnya bagus kok, tapi lemah di sisi yang lain. Nah itu juga membuat kita tidak istiqomah. Baik. Lanjut lagi, tinggal sedikit. ثم قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويحد بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملة وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ويربيهم على التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه. Nah, itu intinya. Jadi disebutkan karena Nabi SAW yuzakkihim. Nabi SAW mensucikan mereka, membersihkan hati mereka, bersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Al-kitab yakni Al-Quran, Al-hikmah yakni As-Sunnah. Nabi ajarkan kepada mereka. Jadi dibersihkan hati, kemudian diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi salah satu cara untuk memasukkan orang, mengajarkan orang Quran Sunnah, bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dulu hatinya. Jadi setelah bersih hatinya, baru diisi. Ya, jangan hati kotor diisi susah. Kalau hatinya bersih diisi, insya Allah gampang, mudah. Karena ruangnya banyak gitu. Jadi Nabi mensucikan mereka, kemudian mengajarkan mereka Quran dan Sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang beriman ketika mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Ya, apa lanjutannya? Yatluna kitabah apa? Yatluna alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yang dilakukan Nabi, membacakan Al-Quran kepada mereka, kemudian mensucikan mereka, lalu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebelum mengajarkan disebutkan Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Ketika dibacakan Al-Quran, Nabi mensucikan mereka. Karena Al-Quran bisa mensucikan hati, membersihkan hati. Setelah itu baru yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya mereka berada di dalam
ya, dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Baik. Nah, setelah itu disebutkan di sini, jadi Nabi SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wayahdu bihim ila manazilil baqail qulub, naqail qulub. Kemudian Nabi SAW bimbing mereka, ya, supaya mereka berada dalam sebuah derajat kondisi sucinya hati, wa nadhafati al-akhlaq, dan bersihnya akhlak, wa iffatin nufus, ya, sama iffah, penjagaan diri. Kemudian wasidikil muamalat, jujur dalam bermuamalah. Ini akhlak semua. Wabil jumlati kana yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, kesimpulannya Nabi mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi akhlak yang buruk, akidah atau tauhid yang jelek, kemudian hati yang buruk, itu kegelapan. Itu kegelapan. Hati yang buruk itu kegelapan. Sudah nggak bisa nerima nasihat. Al-Quran pun sudah tidak mempan lagi. Itu kegelapan namanya. Ya, itu kegelapan. Jadi Nabi bersihkan itu semua, dikeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan cahaya ilmu. Kegelapan ketika mereka tidak paham, Nabi ajarkan kepada ilmu, yaitu diantarkan kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nabi memberi kepada mereka hidayah. Hidayah apa namanya? Hidayah irsyad. Hidayah bimbingan. Hidayah apa? Bimbingan. Bukan hidayah taufik. Karena hidayah taufik hanya ada di tangan Allah. Makanya tidak semua orang yang Nabi dakwai terima. Di awal-awal dakwah banyak orang terima karena memang orang-orang baik di awal-awal itu. Tapi setelahnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, gak terima dakwahnya Nabi. Bahkan paman beliau yang dekat dengan beliau pun tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu siapa? Abu Thalib. Seperti itu. Dia nggak semua terima dakwah Nabi. Jadi Nabi memberikan hidayah di sini dalam makna hidayah membimbing mereka. Tetapi bukan memberikan mereka taufik. Karena taufik ada di tangan Allah. Maka Nabi tetap berdoa meminta taufik. Kisah yang paling jelas bahwa hidayah taufik ada di tangan Allah adalah kisah masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Jadi masuk Islamnya Umar bin Khattab itu adalah salah satu sebabnya karena Nabi mendoakan dia. 2 orang yang paling berpengaruh saat itu, Umar bin Khattab. Salah satunya Umar bin Khattab. Didoakan Nabi supaya masuk Islam. Dikuatkan Islam dengan dia. Maka Allah memberikan hidayah kepada Umar ibn Khattab. Awalnya Umar bin Khattab apa yang dia mau lakukan? Mau membunuh Nabi. Itu awalnya. Tetapi akhirnya dia dapat hidayah. Dari siapa hidayah itu? Ya Allah. Kenapa Umar bin Khattab mau membunuh Nabi? Karena dia nggak suka dengan apa yang Nabi bawa. Berarti dia sudah dengar tentang apa yang Nabi sampaikan. Apa yang Nabi bawa. Tapi dia tidak dapat hidayah. Karena bukan Nabi yang kasih hidayah. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, Allah yang memberikan hidayah. Maka ketika disebutkan Nabi memberikan hidayah, maka yang dimaksud adalah hidayah. Hidayah irsyad. Kalau taufik itu hidayah yang dia langsung terima. Kalau irsyad itu bimbingan. Sepertinya antum mengajak orang, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji, ayo kita belajar. Itu hidayah namanya. Hidayah apa? Irsyad, bimbingan, membimbing dia. Tetapi untuk dia terima, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi mengajak mereka ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa yurabbihim, lalu mentarbiah mereka, membimbing mereka, mengajari mereka untuk apa? Alat tamassuki bidinillah. Ini manhaj namanya. Untuk berpegang dengan agama Allah. Wal i'tisami bihablillah, dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Nabi terus nasihatkan supaya mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Itulah yang selalu kita dengar dari guru-guru kita. Pegang Quran Sunnah, pegang Quran Sunnah. Sama yang Nabi lakukan. Membimbing, mendidik untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada pendapat, kita diajari oleh guru-guru kita. Ketika ada beda pendapat, maka cocokkan 2 pendapat itu dengan dalil.
Mana dua pendapat itu yang dekat kepada dalil, maka ikuti pendapat yang dekat dengan dalil. Kita diajari oleh guru-guru kita. Bahkan kita diajari oleh imam-imam kita. Imam siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ngajari kita supaya semua ucapan orang dicocokkan dengan dalil. Dan orang diikuti berdasarkan dalilnya. Itu. Dan itu dilakukan Nabi juga. Membimbing mereka untuk berpegang pada sunnah. Sehingga Masya Allah ya, para sahabat itu nggak ada yang berani menyelisihi sunnah. Tidak ada yang berani menyelisihi sunnah, walaupun sedikit. Sampai ketika meninggalnya Nabi dan Al-Quran mau dikumpulkan ini, mau dijadikan satu buku, itu seorang sahabat, kalau nggak salah Zaid bin Thabit ya, Zaid bin Thabit mengatakan, kalau engkau menyuruh aku wahai Abu Bakar untuk memindahkan satu gunung ke tempat yang lain, maka itu jauh lebih berat daripada saya harus melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Coba. Itu jadinya sahabat itu cetakan Nabi itu, jadi seperti itu. Kenapa? Dibimbing mereka untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada agama Allah, berpegang dengan tali Allah. Wathibati fi amrillah, dan kuat, kokoh di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal istiqamah alaihi, dan istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya. Nah, kemudian di sini disebutkan, sudah masuk Isya ya, dari tadi. Dikit lagi udah. Saya baca aja langsung ya. Wa hakadha marrat salasatu a'wam. Demikianlah lewat sampai 3 tahun lamanya. Jadi 3 tahun lamanya dakwah. Ad-da'watu lahum ad-da'watu lam tazal maqsudan alal afrad. Jadi dakwah itu terus menerus diarahkan orang per orang. Apa ya? Istilahnya face to face gitu ya. Satu orang. Dari pintu ke pintu. Nah ya. Jadi satu orang, face to face, bicara diajak satu orang. Jadi tidak disampaikan secara umum di majelis gitu enggak. Tapi orang per orang. Kemudian lam yajhar bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jawami wan nawadi. Dan Nabi tidak menyampaikan itu secara terang-terangan di pertemuan-pertemuan di tempat-tempat musyawarah. Illa annaha sarat ma'rifatan ladai Quraisy. Cuma lama-lama orang-orang Quraisy juga tahu. Ini kayaknya kelompoknya Muhammad ini karena sama modelnya gitu. Jadi lama-lama mereka tahu. Diketahui. Sarat ma'rifatan ladai Quraisy. Lama-lama orang Quraisy tahu. Wa qad tunkiru laha ba'dhum ahyana. Dan kadang-kadang orang Quraisy itu mengingkari sebagian kaum muslimin yang melakukan sebuah ritual yang mereka tidak pernah lihat. Mereka ingkari. Ya. Mereka ingkari. Baik. Wa taddu ala ba'dil mu'minin. Dan kadang mereka juga mengganggu sebagian orang-orang beriman. Mengganggu sebagian orang beriman. Lakinnahum lam yubalu biha bisifatin ammah. Tapi secara umum mereka enggak peduli. Karena masih sedikit. Sama juga dengan dakwah Ahlus Sunnah. Ketika masih sedikit orang tidak peduli. Ketika sudah banyak, terlalu banyak orang peduli. Dulu masih sedikit enggak ada yang peduli. Sekarang sudah banyak menyebar di mana-mana seluruh Indonesia. Terlalu banyak orang peduli. Sampai yang bukan urusannya ikut juga dia urus. Ya kan? Orang jauh-jauh ngurusi yang jauh-jauh. Bukan urusan ente, orang sholat, orang ibadah diurusi. Padahal itu sudah sesuatu yang sifatnya privasi. Masalah ibadah kan privasi. Gak boleh diganggu, gak boleh dipaksakan, ini privasi. Nah itu, dia urusi juga. Ya itulah ya. Sama dengan di zaman Nabi, ketika mereka masih sedikit, orang-orang Quraisy gak peduli. Tidak peduli. Haitsu lam ya'tarid Rasulullah SAW ladaihim. Di mana Nabi SAW tidak menampakkan atau tidak terang-terangan di hadapan mereka. Walam yatakallam fi alihatihim. Dan Nabi SAW juga tidak berbicara tentang Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi. Nabi enggak bicara, jadi aman. Ya, nanti ketika Nabi terus terang, nah baru terjadi masalah. Itulah nanti pada fase al-jahru bid-dakwah. Ketika terjadinya dakwah secara terang-terangan. Masya Allah ya, banyak pelajaran ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah ini saja yang kita bahas pada malam hari ini. Sisanya insya Allah akan kita bahas lagi di pertemuan setelahnya ya.
di pertemuan setelahnya nanti. Baik. Ini ada pertanyaan ya. Saya jawab cepat saja ya. Afwan, saya sering sekali merasa was-was apakah taubat saya diterima oleh Allah atau tidak. Apakah dosa saya diampuni Allah karena merasa diri ini lemah? Salahkah apabila merasa was-was ini? Mohon nasihatnya Ustadz agar diri ini tidak berputus asa dengan rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah, min rahillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, jadi teruslah berusaha. Kemudian yang kedua, jangan bersuudzon kepada Allah. Harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Allah itu sayang, lebih sayang Allah dengan hambanya dibanding seorang ibu kepada anaknya sendiri. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika melihat seorang budak wanita yang mencari anaknya. Dan ketika ketemu dengan anaknya langsung dipeluk. Langsung dikasih minum ya, dikasih ASI. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, ya, apakah kamu percaya atau kamu menduga itu orang tua akan melempar anaknya ke api? Kata sahabat, enggak. Kenapa? Karena itu orang tua sangat sayang kepada anaknya. Maka kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding itu ibu kepada anaknya. Allah sayang sama kita. Sisa kita bagaimana memanfaatkan sayangnya Allah kepada kita. Banyak bertobat, kemudian jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, pembunuh 100 nyawa diampuni dosanya padahal belum ada amalan yang dia buat. Baru niat mau taubat. Dan baru melakukan perjalanan belum ada amalan. Tapi Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan kita bukan pembunuh 99. Ya, bukan pembunuh 100 nyawa. Maka insya Allah kemungkinan diterima lebih besar. Tapi syaratnya istiqomah. Sebagaimana pembunuh 99 tadi istiqomah. Terus berjalan menuju kampung yang baik untuk bertobat. Yang penting istiqomah terus, Allah insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, intinya terus minta ampun dan jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.